Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Haddad Mufido Risnatri, NIM D40190190140 kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar praktikum sistem pembangkit dan energi terbarukan tentang microgrid system. Microgrid system adalah salah satu contoh pola pembangkitan terdistribusi yang bisa melingkupi berbagai macam sumber energi, mulai dari sumber fosil maupun sumber energi terbarukan seperti angin, surya, biogas, dan sebagainya. Secara definisi, microgrid merupakan sistem terkoneksi beban dan berbagai macam sumber energi yang terdistribusi. Sebagai satu sistem, microgrid dapat beroperasi paralel dengan sistem terkoneksi yang lebih besar atau beroperasi mandiri. Microgrid merupakan bagian dari suatu sistem utama yang memiliki keunggulan pengaturan terhadap dirinya sendiri, sehingga apabila terjadi gangguan pada sistem utama, microgrid masih dapat menjalankan fungsi pembangkitan dan penyaluran sendiri untuk melayani bebannya. Lalu perhitungan beban yang disuplai pada sistem ini terdapat dua pembagian, yaitu infrastruktur desa yaitu 10 kV per ampere. Yang kedua, kebutuhan listrik rumahan yaitu 160 kV ampere. Dalam pembagian beban ini terdapat perhitungan konversi dari kilowatt ampere menjadi watt, maka total beban kilowatt per hari sama dengan jumlah beban atau kilowatt ampere kali power factor, yaitu 170 kali 0,8 sama dengan 136 kilowatt per hari. Total beban dalam bulan kilowatt per mon atau bulan sama dengan 136 kali 30 sama dengan 4080 kilowatt per mon atau bulan. Total beban dalam tahun atau year sama dengan 136 kali 366 sama dengan 49.766 kilowatt per tahun. Lalu PLTS pembangkit listrik tenaga surya. Daya keluaran PV sebesar 100 kW P. Directing faktor pada PV sebesar 65%. Total daya panel surya, total konsumsi harian sama dengan kilowatt per day sama dengan 136 per day. Suplai panel surya sama dengan 50%. Total daya panel surya sama dengan total konsumsi energi per hari kali suplai panel surya, yaitu 136.000 kali 50% sama dengan 68 kilowatt. kWh per day. Kebutuhan daya panel surya. Total panel surya per PGV atau power generation factor 68.000 per 3,4 sama dengan 20.000 WP. Daya produksi harian panel surya sama dengan PSH kali kapasitas panel surya kali faktor losses 4 kali 68.000 kali 0,86 sama dengan 233,9 kWh per day. Pembangkit listrik tenaga bayu. Kapasitas wind turbine sebesar 20 kW ampere sama atau 16 kW. Tinggi hub
sama dengan 17 meter. Efisiensi wind turbine sama dengan 75%. Supply generator wind turbine sama dengan 50%. Output daya wind turbine sama dengan efisiensi wind turbine kali total daya wind turbine sama dengan 75% kali 16.000 sama dengan 12 kW. Daya produksi wind turbine sama dengan output daya wind turbine kilowatt kali supply generator sama dengan 12.000 kali 50% sama dengan 6 kW. Daya produksi harian wind turbine sama dengan daya produksi wind turbine dalam kW kali durasi operasi atau H per D sama dengan 6 kali 6 sama dengan 30 kilowatt hour per day. PLTMH pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Kapasitas generator hidroturbin sebesar 49 kV ampere atau 39,2 kW. Efisiensi generator hidroturbin sama dengan 80%. Supply generator hidroturbin sama dengan 70%. Output daya generator turbin sama dengan efisiensi generator hidroturbin kali total daya generator turbin, yaitu 80% kali 16.000 sama dengan 31,36 kW. Daya produksi generator hidroturbin sama dengan output daya generator hidroturbin kali supply generator sama dengan 31.360 kali 70% sama dengan 21,95 kW. Daya produksi harian turbin sama dengan daya produksi generator hidroturbin dalam kW kali durasi operasi sama dengan 21,95 kali 6, yaitu 131,71 kWh per day. Pembangkit listrik tenaga diesel. Kapasitas diesel generator sebesar 20 kV ampere atau 16 kW. Efisiensi diesel generator sama dengan 70%. Supply diesel generator sama dengan 70%. Output daya diesel generator sama dengan efisiensi diesel generator kali total daya diesel generator sama dengan 70% kali 16.000 sama dengan 11,2 kW. Daya produksi diesel generator sama dengan output daya diesel generator kali supply generator sama dengan 11.200 kali 70% sama dengan 7,84 kW. Dalam daya produksi harian diesel generator. Daya produksi diesel generator dalam kW dikali durasi operasi 7,84 kali 6 sama dengan 47,04 kWh per day. Baterai. Nilai tegangan 12 volt, nilai arus 100 ampere hour. Tersusun 4 seri sehingga tegangan menjadi 48 volt. Kapasitas baterai menjadi sama dengan tegangan kali arus 48 kali 100 sama dengan 4.800 volt. Total kebutuhan energi baterai, total daya panel surya dibagi 95% sama dengan 68.000 dibagi 95% sama dengan 71.578,94 watt. Jumlah baterai, kebutuhan energi baterai dibagi kapasitas baterai sama dengan 71,578,94
71.057,94 dibagi 4.800 sama dengan 14,91 atau sama dengan 15 buah baterai. Jumlah aman baterai sama dengan 15 kali 2 yaitu 30 buah baterai. Lalu inverter. Kapasitas inverter total daya panel surya kali safety factor 68 kW kali 1,1 yaitu 74,8 kW. Inverter yang tersedia di pasaran sama dengan 100 kW. Berikutnya sumber daya alam. Kecepatan angin pada bulan Januari 370 knot atau 190,34 meter per second. Klissner's Index sama dengan 0,332. Radiasi harian sama dengan 1,15 kWh per meter kubik per hari. Stream volume 6,17 meter kubik per second atau 6.170 L per S. Dan ini setiap bulannya berubah-ubah kecuali hari bulan Maret sampai Juli, yaitu sama 370 knot atau 190 meter per second. Dan terima kasih. Selanjutnya presentasi simulasi tentang Homer Pro. Di sini saya akan melanjutkan simulasi Homer. Di sini sudah tertera kebun agung Balejo. Lalu kita menggunakan power save atau baterai dengan 12 volt, yaitu sejumlah 4. Menggunakan konverter, lalu disambungkan dengan hidro, generator, dan turbin. Ini data electric load. Untuk mempersingkat waktu, kita jalankan. Dan ini hasil dari Homer Pro, hasil perhitungan dari Homer Pro. Ini Cosmary. Lalu ada class flow, electrical, ini saat hanya menggunakan hidro dan PLTS.
dan ini saat menggunakan semuanya, yaitu PLTS, turbin, generator atau diesel, dan hidro. Sekian simulasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.